Halo teman-teman, apa kabar nih? Kali ini kita bakal bahas topik yang mungkin sedikit bikin galau, tapi penting banget untuk kamu tahu. Jadi, pernah nggak sih kamu merasa kayak pacar atau gebetan kamu tiba-tiba berubah? Nah, mungkin aja dia kasih tanda-tanda kalau dia pengen kamu pergi dan menjauh. Gimana tuh tanda-tandanya? Yuk, kita bahas sampai tuntas biar kamu nggak penasaran lagi. Tonton sampai selesai, karena siapa tahu tanda-tanda ini ternyata cocok banget sama apa yang lagi kamu alami sekarang. Siapin hati ya, teman-teman. 1. Kebingungan dan rasa insecure. Ketika seorang pria tiba-tiba nyuekin wanita, hal pertama yang sering dipikirkan wanita adalah, apa yang salah sama aku? Mereka bisa merasa kebingungan dan insecure. Mungkin mereka berpikir kalau mereka melakukan sesuatu yang salah atau ada yang kurang dari diri mereka. Pikiran-pikiran seperti ini bisa sangat mengganggu dan membuat wanita mempertanyakan diri sendiri, mulai dari penampilan hingga cara berinteraksi. Bayangkan, ketika sebelumnya komunikasi berjalan lancar dan tiba-tiba semuanya berubah, itu bisa menjadi pukulan yang berat bagi rasa percaya diri. Wanita mungkin mulai menganalisis setiap percakapan terakhir, mencari-cari kesalahan yang mungkin dilakukan. Mereka mungkin juga merasa bahwa mereka tidak cukup menarik atau menarik perhatian pria tersebut, sehingga pria tersebut memilih untuk menjauh. Lebih dari itu, rasa insecure ini bisa membuat wanita menjadi lebih tertutup dan kurang percaya diri dalam hubungan selanjutnya. Mereka mungkin takut bahwa hal yang sama akan terulang lagi, sehingga memilih untuk menjaga jarak terlebih dahulu sebagai bentuk perlindungan diri. Hal ini bisa menjadi siklus yang sulit untuk dihentikan, karena setiap kali mereka merasakan ketidakpastian, rasa insecure tersebut akan muncul kembali. Perlu diingat bahwa kebingungan dan rasa insecure adalah reaksi yang sangat manusiawi. Banyak wanita mengalami hal yang sama dan penting untuk menyadari bahwa tidak ada yang salah dengan diri mereka. Kadang-kadang, sikap pria yang tiba-tiba menjauh bukanlah cerminan dari kesalahan wanita, melainkan masalah yang ada pada pria itu sendiri. 2. Overthinking dan analisa berlebihan. Wanita cenderung untuk overthinking, apalagi kalau masalah perasaan. Mereka mungkin akan mengingat-ingat setiap percakapan, setiap pesan, dan setiap pertemuan untuk mencari tahu apa yang mungkin salah. Kadang, mereka bahkan bisa menganalisa hal-hal kecil yang sebenarnya nggak penting. Terkadang, overthinking ini bisa membuat wanita merasa cemas dan tidak tenang. Mereka mungkin akan bertanya-tanya apakah ada yang salah dengan mereka atau apakah mereka telah melakukan sesuatu yang membuat pria itu menjauh. Dalam proses menganalisa ini, mereka bisa mulai membuat skenario-skenario di kepala mereka yang sebenarnya belum tentu terjadi. Misalnya, mereka bisa berpikir bahwa pria itu sedang sibuk atau mungkin dia sedang menghadapi masalah lain, tetapi karena ketidakpastian, mereka lebih cenderung memikirkan skenario yang negatif. Selain itu, wanita juga bisa menghubungkan kejadian-kejadian kecil dengan perasaan pria terhadap mereka. Misalnya, jika pria itu terlambat membalas pesan atau terlihat kurang antusias saat bertemu, wanita bisa langsung berpikir bahwa pria itu kehilangan minat atau ada hal lain yang lebih menarik perhatiannya. Padahal, ada banyak alasan yang mungkin menjadi penyebabnya, seperti kesibukan kerja atau masalah pribadi yang tidak ada hubungannya dengan hubungan mereka. Overthinking dan analisa berlebihan ini bisa menjadi beban emosional yang berat. Oleh karena itu, penting bagi wanita untuk mencoba mengendalikan pikiran mereka dan berusaha lebih rileks. Mengkomunikasikan perasaan dan kekhawatiran mereka kepada pria tersebut juga bisa membantu mengurangi ketidakpastian dan memberikan klarifikasi yang diperlukan. 3. Membandingkan diri dengan wanita lain. Saat merasa diabaikan, wanita bisa jadi mulai membandingkan diri mereka dengan wanita lain. Mereka mungkin berpikir, apa dia lebih menarik? Lebih lucu? Lebih pintar? Ini bisa membuat rasa percaya diri mereka menurun dan makin merasa nggak yakin dengan diri sendiri. Membandingkan diri dengan orang lain, apalagi dengan wanita lain, bisa sangat merusak kepercayaan diri. Ketika seorang wanita merasa diabaikan, insting alami seringkali mendorongnya untuk mencari jawaban atas perlakuan tersebut.
Ini bisa berarti dia mulai melihat ke sekeliling dan membandingkan dirinya dengan wanita-wanita yang ada di lingkungannya atau bahkan di media sosial. Dia mungkin mulai berpikir, apa aku kurang menarik dibandingkan dia? Atau, apa dia lebih lucu dan menyenangkan sehingga lebih layak mendapatkan perhatian? Pertanyaan-pertanyaan ini bisa sangat menyakitkan dan merusak citra diri. Selain itu, di era media sosial, gambar-gambar yang tampak sempurna dan cerita hidup yang terlihat ideal dari wanita lain bisa membuat perbandingan ini semakin tidak realistis dan menyesakkan. Semua ini bisa menyebabkan penurunan rasa percaya diri yang signifikan, membuatnya merasa tidak cukup baik, dan semakin memperkuat perasaan diabaikan. Ketika perasaan-perasaan ini muncul, sangat penting untuk diingat bahwa membandingkan diri dengan orang lain bukanlah solusi yang sehat. Setiap orang unik dengan kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Daripada fokus pada perbandingan, lebih baik mencoba untuk memperkuat kepercayaan diri dan mengingat bahwa perhatian seseorang bukanlah satu-satunya ukuran nilai diri kita. 4. Mencari alasan yang rasional. Setelah fase overthinking, biasanya wanita akan mencoba mencari alasan yang lebih rasional. Mereka bisa berpikir, mungkin dia lagi sibuk, atau mungkin ada masalah lain yang lagi dia hadapi. Ini adalah cara mereka untuk tetap berpikir positif dan gak langsung berpikir yang buruk-buruk. Setelah berusaha mencari alasan yang lebih rasional, wanita akan mulai memikirkan cara untuk mengatasi perasaan tersebut. Mereka bisa jadi mencari saran dari teman-teman terdekat atau keluarga untuk mendapatkan perspektif lain. Ini adalah langkah penting untuk memastikan bahwa mereka tidak hanya berfokus pada pikiran negatif, tetapi juga membuka diri terhadap kemungkinan-kemungkinan lain yang mungkin terjadi. Selain itu, mereka mungkin mencoba untuk lebih memahami situasi dari sudut pandang pria. Misalnya, mereka bisa berpikir, apakah ada sesuatu yang aku lakukan yang mungkin membuat dia merasa tidak nyaman, atau mungkin dia sedang butuh ruang untuk dirinya sendiri. Dengan mencoba memahami situasi dari berbagai sudut pandang, mereka berharap bisa menemukan solusi yang lebih baik dan mengurangi kekhawatiran yang tidak perlu. Dalam beberapa kasus, mereka juga bisa mencari informasi lebih lanjut mengenai tanda-tanda dan perilaku pria yang mungkin membantu mereka memahami situasi lebih baik. Ini bisa berupa membaca artikel, menonton video, atau mendengarkan podcast yang membahas topik serupa. Tujuannya adalah untuk mendapatkan wawasan tambahan yang bisa membantu mereka membuat keputusan yang lebih baik. Pada akhirnya, upaya untuk mencari alasan yang rasional ini adalah bentuk dari mekanisme coping untuk menjaga keseimbangan emosional dan mental. Dengan berpikir positif dan tetap terbuka terhadap berbagai kemungkinan, mereka berharap bisa mengurangi stres dan kecemasan yang timbul akibat sikap pria yang mungkin terkesan cuek atau tidak peduli. 5. Mengambil langkah selanjutnya. Akhirnya, setelah melalui berbagai pemikiran, wanita akan memutuskan langkah selanjutnya. Apakah mereka akan mencoba berkomunikasi lagi, atau justru memilih untuk mundur dan memberi jarak? Ini sangat tergantung dari situasi dan seberapa besar perasaan mereka terhadap pria tersebut. Jika perasaan mereka masih kuat, kemungkinan besar mereka akan mencoba berbagai cara untuk kembali berkomunikasi. Mereka mungkin akan mengirim pesan singkat, menelepon, atau mencari kesempatan bertemu secara langsung. Dalam beberapa kasus, mereka mungkin mencoba untuk mencari tahu alasan kenapa pria tersebut mulai menjauh, berharap bisa memperbaiki hubungan. Namun, jika mereka merasa usaha untuk mendekatkan diri tidak mendapatkan respon yang diharapkan, mereka mungkin memilih untuk mundur. Keputusan ini seringkali diambil demi menjaga harga diri dan kesehatan emosional mereka. Mundur bukan berarti menyerah, tapi lebih kepada memberikan ruang untuk diri sendiri dan pria tersebut, serta menilai kembali apakah hubungan ini memang layak untuk diperjuangkan. Keputusan wanita untuk mengambil langkah selanjutnya adalah cerminan dari seberapa besar mereka menghargai diri mereka sendiri dan perasaan mereka. Pada akhirnya, setiap wanita memiliki cara yang berbeda dalam menghadapi situasi seperti ini, dan yang terpenting adalah mereka merasa nyaman dengan keputusan yang diambil. Jadi teman-teman, meskipun dia pura-pura cuek, tanda-tanda ini bisa jadi bukti kalau dia sebenarnya menyimpan perasaan khusus untuk kamu. Coba deh perhatikan baik-baik, siapa tahu dia memang sedang berusaha menyembunyikan rasa sukanya.
Nah, itu tadi beberapa tanda yang bisa kamu perhatikan kalau dia suka sama kamu tapi pura-pura cuek. Jangan lupa untuk like video ini kalau kamu merasa terbantu, share ke teman-teman kamu yang mungkin juga sedang bingung, komen di bawah kalau kamu punya pengalaman serupa, dan tentunya subscribe channel ini supaya nggak ketinggalan video-video menarik lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.